Wow, kampanye hari kedua. Pak Anies sampai speechless gara-gara anak muda ini. Kenapa ya? Mau menyampaikan kepada Pak Anies bahwa mungkin Bapak tidak akan ingat saya. Tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak. Karena izin memperkenalkan diri Pak, saya Sarah Ardiwinata, Ketua OSIS SMA 8 Bandung, yang 7 tahun lalu pernah dibuat penangis oleh Mendikbudnya karena digagalkan untuk menjalankan ospek yang sudah dia konsep sedemikian rupa, dan itu saya Pak. Dan saya mau menyampaikan di hadapan Bapak, kalau di 2016 Bapak pernah membuat saya menangis karena kebijakan Bapak, saya meminta tolong untuk di 2024 jangan membuat saya menangis 2 kali karena melihat Bapak kalah di pemilu. Jadi izin Akang Teteh, Bapak Ibu izin. Saya masih deg-degan ini. Silakan pertanyaannya Teh Sarah. Siap, makasih Kang Rizal. Bagian terakhir ini speechless saya. Mau jawab apa lagi gitu ya? Izin masih deg-degan. Ya. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak. Karena saya udah janji nggak ada follow up question, saya langsung bertanya 2 pertanyaan. Mewakili kaum muda yang ada di kota Bandung ini, saya ingin bertanya Pak, mungkin anak muda identik dengan mereka yang jogetnya paling asik, atau mereka yang selalu nanyanya ringan-ringan, lucu-lucu. Padahal yang ingin saya tegaskan mungkin sekali lagi di kota Bandung, di hadapan Akang Teteh, di hadapan Bapak yang saya sangat hormati, bahwa anak muda bukan tentang mereka yang hanya joget-joget saja. Jadi yang ingin saya sedikit tanyakan, mungkin terlalu banyak yang sudah bertanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan problematika yang ada di negara ini. Bolehkah saya di kesempatan yang luar biasa ini bertanya sekali lagi, dan Bapak tegaskan sekali lagi di kota Bandung ini, mengapa Pak? Mengapa Presiden Republik Indonesia, dari semua pilihan hidup yang bisa Bapak pilih dan lanjutkan, mengapa Presiden Indonesia? Dan yang kedua, saya tidak akan bertanya isu spesifik Pak Anies, tapi saya ingin di masa kampanye ini yang memang pasar dan lapangannya adalah menawarkan gagasan, ide yang konteksnya adalah baru akan terlaksana ketika memang Bapak sudah menang. Tapi di masa kampanye ini izinkan Pak untuk disampaikan di kota Bandung ini, bagaimana Bapak yang selalu dicap sebagai pemimpin yang tata kata bukan tata kota, menegaskan bahwa gagasan-gagasan Bapak yang luar biasa ini, ide-ide yang amat luar biasa ini bersifat implementatif dan memang rasional. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Sarah. Silakan Kang Anies. Gini, Sarah, makasih. Pertama tentang mengapa memilih presiden dari segitu banyak opsi. Begini, Sarah, kalau saya menyiapkan, maka saya akan mencari dana, saya akan mencari partai, lalu saya akan mencoba bagaimana caranya menjadi calon presiden. Saya ini sedang bertugas di Jakarta, menjadi gubernur. Kemudian saya dipanggil untuk menjadi calon presiden. Yang mengundang adalah Partai Nasdem yang tidak mendukung saya dalam Pilkada 2016-2017. Justru yang mengundang. Jadi saya ini diundang. Nah, saya selalu katakan, saya kalau ada panggilan tugas untuk mengurusi bangsa ini, saya akan bilang ya, saya siap. Seperti ketika Sarah dapat panggilan tugas jadi ketua OSIS. Oke, saya siap, saya kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang terhormat, dan kami ingin menjaga agar tugas di dunia politik itu adalah tugas yang dijaga kehormatannya. Dan saya pilih untuk menerima panggilan itu, dan sekarang saya menjadi calon presiden. Bukan saya mendaftar, tapi saya dapat panggilan untuk menjadi calon presiden. Dari partai politik, sekarang Nasdem, PKS, dan PKB. Gitu ceritanya. Nah, yang kedua, Anda tahu Jakarta International Stadium? Bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Oke. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta bisa dibangun kata-kata? Tidak. Tahukah Anda sekarang di Jakarta, dimanapun lokasi Anda berdiri, 900 meter Anda akan dapat taman di Jakarta. Dan di Jakarta kita membangun sekolah net zero school pertama di Indonesia, kita bangun di Jakarta. Semua sekolah baru di Jakarta net zero school. Nggak bisa kata-kata. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah, ya alhamdulillah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan taufik, memberikan petunjuk sehingga saya bisa mengkomunikasikan gagasan. Allah yang berikan itu semua. Itu bukan buatan saya.
saya diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya, diberikan rahmatnya, sehingga bisa berkomunikasi. Tapi juga alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa bergerak bersama teman-teman di dalam mengeksekusi. Karena itu kami selalu sampaikan 3 hal: gagasan, narasi, karya. Ujungnya karya. Dan kalau mau lihat kepemimpinan ke depan di masa kampanye, saya usul nih, betul sekali dikatakan Sarah. Sarah tadi mengatakan, semua mengatakan tentang besok, padahal yang dikatakan tentang besok itu baru bisa diketahui kalau terpilih, bukan? Betul. Karena itu dalam memilih jangan hanya lihat visi misi, lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya. Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Oke. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain. Oh, dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang buat kita semua terpesona. Mau ngapain? Oh, dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang buat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak. Terima kasih, Teh Sarah. Oke. Masih pada mau? Masih mau pada nanya?